I'm trying to study his life. Dan Brother Lawrence ini hidup pada abad 17. Dan dia dikatakan orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Kalau mungkin sekarang Alkitab kita masih diizinkan untuk ditambahkan, mungkin dia seperti Henokh dalam Perjanjian Lama. Dan Brother Lawrence bilang tentang krisis. God is in our crisis. Kalau kita pun dalam krisis, Tuhan ada di situ. There's the voice of God in crisis. Yang perlu hanya kita bisa mengenali suara Tuhan. Dan itu hanya bisa kalau kita punya janji-janji Tuhan, sehingga kita bisa menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Dan Brother Lawrence berkata demikian, good when he gives, supremely good, nor less when he denies. Afflictions from his sovereign hand are blessings in disguise. Mau saya ulangi lagi? Good when he gives. Kalau Tuhan memberi itu baik. Sangat baik. Tapi kalau Tuhan menolak, when he denies, tidak mengurangi kebaikan Tuhan. Afflictions from his sovereign hand. Kalau ada ujian, itu pun karena diizinkan tangan Tuhan. And our blessings in disguise. Jadi penderitaan kita itu blessing in disguise. Robbie, have you suffered it? Blessings in disguise. Henry, have you suffered it? Blessings in disguise. And I'm so thankful. We pray for Tintin. And then when saya terima berita dari Tintin when you were in Chicago kan, sudah lulus kan? Ya. Coba saja ujiannya seminggu lebih cepat, kita ketemu di Chicago. And I treat you to Chicago ribs. I know Tintin struggle dari awal tahun. But God's hands never left her. Every moment, every second, every minute of her life is in the hands of God. Saya akan tutup dengan satu ayat, Mazmur 29, ayat yang keempat. The voice of the Lord is over the waters. Water itu seringkali dipahamakan sebagai satu badai dalam kehidupan. Can we hear the voice of God in our waters? Bisakah kita mendengar suara Tuhan di dalam ujian kita? Lalu dilanjutkan ke ayat berikutnya, kata pemazmur. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. Suara Tuhan itu sangat berkuasa. Dan suara Tuhan itu penuh dengan kedaulatannya. I'll promise this will be the last sharing, okay? Sorry, because I have given you a lot of promises. But I just want to share my heart. One last promise. Last promise. I will be close. Waktu saya membaca Mazmur tadi pagi, suara Tuhan itu dahsyat. Suara Tuhan itu penuh dengan kedaulatan. Saya mau tahu ada berapa bintang. If I want to understand God's majestic power, I need to know simple things. When I go outside at the night, I can see stars. Sekarang saya mau tahu ada berapa banyak bintang. Any guess? Yeah, so far you have been guessing wrong, so I know now you're asking. Oh, come on again. I will put this in. Okay, I just tell you. 70 sextillion. Million, angkanya berapa? Nolnya berapa? 6. Billion, 9. Trillion, 12. Quadrillion, itu 15. Sextillion, itu 21 nolnya. Kalau kita keluar dengan mata yang bisa dilihat oleh mata kita saja itu ada 70 sextillion stars. And do you know how fast, bintang yang paling dekat dengan kita saja di luar matahari itu jaraknya Anda tahu berapa? 24 trillion light years. Dan kecepatan cahaya itu berjalan itu adalah 6 trillion lights in a year. Jadi dari bintang yang paling dekat dengan kita untuk travel itu perlu 4 light years, 4 tahun. Jadi kalau kita bisa lihat cahaya yang ada sekarang ini, bintang itu sudah bercahaya 4 tahun sebelumnya. Matahari perlu 8 hari dengan kecepatan cahaya untuk sampai kepada bumi. Jadi kalau matahari kita itu tiba-tiba meledak dan mati,
Kita masih bisa melihat cahaya selama 8 hari. That's amazing. That's God's power, God's handiwork. Dan Mazmur 8 berkata, who am I? Dengan kedaulatan yang luar biasa itu, kita sebagai anak-anak Tuhan diberikan kemampuan untuk memberikan dominion atas ciptaan-ciptaannya. That's how God values us. Within us, like God, we have the creative power. And I just want you to simply